Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gentri Putri Dayat dengan NIM 2405556 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari eksperimen fisika dasar saya yang berjudul termodinamika kalorimeter. Nah, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh jenis bahan terhadap besar kalori yang dikeluarkan. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mengukur perubahan suhu suatu zat ketika diberikan kalori menggunakan alat kalorimeter. Nah, adapun tujuan percobaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh jenis bahan terhadap jumlah kalori yang akan dikeluarkan. Lalu yang kedua adalah untuk mengukur jumlah kalori yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat dengan menggunakan alat kalorimeter. Nah, selanjutnya adalah dasar teori. Pertama adalah tentang kalor. Apa sih itu kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhu yang lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Pengertian kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang dimiliki oleh satu zat tertentu. Untuk mendeteksinya, perlu menggunakan alat pengukur suhu benda tersebut. Sebagai contohnya adalah pada air panas yang diberikan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan mendingin karena adanya kalor yang dilepaskan dari zat air ke udara. Hal yang mampu mempengaruhi kenaikan dan penurunan suhu pada benda adalah jumlah kalornya, massa bendanya, dan jenis benda itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah tentang kalorimeter. Kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perubahan energi panas atau kalor. Prinsip yang digunakan dari kalorimeter adalah dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat penghantar yang dimasukkan ke dalam air seling. Tumpukan yang terjadi antara kawat dengan atom logam akan menyebabkan logam dialiri arus listrik sehingga memperoleh energi kalor. Kalorimeter ini terdiri atas bejana dilengkapi dengan pengaduk dan termometer. Bejana diselimuti penyekat panas untuk mengurangi radiasi panasnya, seperti pada termos. Kalorimeter sederhana dapat dibuat menggunakan wadah styrofoam. Nah, hukum pertama termodinamika menghubungkan perubahan energi dalam suatu proses termodinamika dengan jumlah kerja yang dilakukan dalam sistem dan jumlah kalori yang dipindahkan ke sistem. Nah, dengan demikian, semua kalori dibebaskan oleh reaksi yang terjadi dalam kalorimeter. Tidak ada yang terbuang kalau kalorimeter. Maka didapatkan juga rumus bahwa Q atau kalori lepas sama dengan kalori terimanya. Nah, untuk mengukur reaksi kalori dan kalorimeter ini perlu diketahui terlebih dahulu panasnya pertukaran antara sistem reaksi dan lingkungan dengan mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter itu. Maka dapat menentukan jumlah kalori yang diserap oleh air dengan perangkat kalorimeter yang berdasarkan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T atau Q sama dengan C kali delta T, di mana Q ini adalah jumlah kalorinya, M itu massa airnya, atau massa hasil tuh zatnya itu, lalu C adalah kalor jenis air satu zatnya itu, dan C juga kapasitas C besar itu kapasitas kalor kalorimeter, dan delta T ini adalah perubahan suhu atau suhu larutannya pada kalorimeter tersebut. Nah, jadi itu alat dan bahannya. Apa saja sih alat dan bahan yang kita gunakan sama percobaan kali ini? Yang pertama adalah tentu adalah kalorimeternya adalah seperti yang kotak ini ada pada gambar. Itu di kalorimeter ini terdapat penutup akrilik yang warna hijau itu, yang dalam tertutup itu ada dudukan termometer untuk menaruh termometer nanti, lalu ada penghubung listrik yang nanti akan dicapit di situ listriknya itu, lalu ada si batang pengaduk yang warna hitam itu yang ada gambarnya pada di bawah itu, lalu yang juga ada pengaduk listrik juga yang terlihat dari bawahnya bagaimana, lalu ada wadah tembaga, ada styrofoam, lalu ada termometer, dan alat dua benda itu aluminium dan juga kuningan. Nah, adapun prosedur percobaan adalah sebagai berikut. Pertama, persiapkan alat dan bahan sesuai ketentuannya, ukur massa pada setiap bahan dan catat hasilnya, ukur suhu pada gelas tembaga menggunakan termometer, lalu siapkan air panas dan ukur temperaturnya menggunakan termometer. Dan jangan lupa untuk mengukur massa pada airnya tersebut ya. Lalu masukkan air ke dalam gelas tembaga dan tutup si gelasnya itu. Dan jangan lupa untuk termometer juga di dalam dudukannya tadi itu. Lalu aduk menggunakan pengaduk untuk menstabilkan temperaturnya antara si air panas dan gelas tembaga agar nanti temperatur yang terbaca oleh si termometer ini adalah temperatur keseluruhannya. Lalu jika dia sudah stabil, catat perubahan yang telah terjadi. Carikan kembali alat dan bahan agar suhunya kembali normal atau menuju suhu ruangan. Lalu lagi menunggu sterilkan si alat dan bahan tadi itu, panaskan aluminium dan juga kuningannya selama beberapa saat di dalam air panas. Lalu siapkan air dingin pada gelas tembaga yang sudah disterilkan dan ukur di temperatur awalnya itu. Jangan lupa juga nanti ukur massa pada airnya juga. Lalu setelah itu ukur suhu pada aluminium dan kuningan sebelum masukkan ke dalam gelas tembaga. Jadi sebelum masukin gelas tembaga, tapi terserah satu aja ya, entah itu aluminium dulu atau kuningan dulu. Nanti setelah dimasukkan, tutup kembali dan aduk menggunakan pengaduk. Itu untuk tadi menstabilkannya lagi. Dan jangan lupa untuk termometer juga. Setelah rasa suhu telah stabil, dan catat perubahan yang telah terjadi itu. Nah, selanjutnya adalah hasil dan analisis datanya. Nah, ini ada beberapa data, yaitu yang pertama ini yang paling atas itu adalah data kita mencari kalor jenis dari si air. Ini yang paling ujung kanannya yang paling atas itu Ca atau kalor jenis airnya. Yang kita dapatkan adalah 3416. Jadi yang tadi kita cari dalam percobaan itu adalah Mt atau massa si gelas tembaganya itu, Ct atau kalori jenis tembaganya yang sudah ada ya di literatur kita ngambilnya. Lalu ada delta T itu adalah perubahan dari si suhu tembaganya itu. Lalu ada massa Ma atau massa air,
Lalu ada delta TA, itu adalah perubahan dari temperatur air, dan T berubah itu adalah saat yang tadi stabil itu suhunya. Jadi tadi diambil. Jadi untuk mencari si kalor jenis air ini, menggunakan rumus yang tadi itu tuh yang di dasar teori pertama, itu bahwa kalor lepas sama dengan kalor terimanya, di mana di sini tuh kalor lepasnya adalah yang panas itu si airnya sendiri, dan si kalor terimanya adalah si gelas tembaga tadi gitu. Nah nanti jadi habis itu kita pakai rumus yang Q-nya itu tadi M kali C kali delta T. Nah, jadi nanti cari kalor jenisnya itu kan C. Jadi kalor jenis sama dengan massa si gelas tembaga dikali dengan kalor jenis si tembaga dikali lagi dengan perubahan suhunya dibagi dengan massa air yang sudah dikali dengan perubahan suhu si airnya. Jadi dihasilkan adalah si kalor jenis airnya. Begitu pula data yang kedua dan ketiga ini. Yang kedua ini adalah kalor jenis dari si aluminium tadi, dan yang data ketiga adalah kalor jenis dari si massa kuningan itu. Rumusnya seperti tadi ya teman-teman. Nah, adapun ketidakpastian yang paling bawah yang 18,2% ini adalah ketidakpastian yang dimiliki oleh si kalor jenis air. Dan 14,3 ini adalah kalor jenis kuning aluminium, dan 7 adalah kalor jenis bukan si kuningan. Kenapa di kalor jenis air ini besar sekali? Karena data dari literatur dan juga data yang eksperimen kita ini lumayan jauh ya. Karena di literatur ini datanya adalah 4.200 joule per kilogram, sedangkan yang kita dapat adalah 3.400 joule per kilogram. Begitu pun dengan kalor jenis aluminium, yaitu dia hasilnya adalah 900-an joule kilogram, sedangkan kita mendapat 778 joule per kilogram, yang dimana itu lumayan jauh, makanya datanya di sini lumayan jelek ya teman-teman. Nah, sedangkan si kalau jenis kuningan ini lumayan bagus menurut saya dibandingkan yang tadinya dua itu, karena di literatur itu masa jenis C kuningan itu adalah 420-an 380 maaf, sedangkan kita dapat 389, dimana ini tidak terlalu jauh gitu. Nah, langsung kesimpulan itu yang dapat saya berikan adalah bahwa ternyata kalimeter dapat mengukur kalor jenis dari suatu zat dan juga kalor jenis yang kita dapatkan saat nanti dengan perubahan yang terjadi pada dua benda atau zat, dan ternyata jenis atau bahan tiap benda atau zat juga mempengaruhi besar kecilnya jumlah kalor jenis yang tersimpan, seperti pada dua benda kelas saya uji tadi, yaitu pada aluminium dan juga kuningan, di mana pada aluminium memiliki tingkat jumlah kalor yang dan jenis yang lebih besar dibandingkan dengan kuningan. Namun seperti pada data di slide sebelumnya, bahwa data yang setelah saya miliki ini nilainya cukup besar, yaitu teman-teman, dikarenakan perbedaan hasil eksperimen dengan literatur itu yang lumayan berbeda. Perbedaan tertentu bisa jadi dikarenakan kekurangan penelitian saya dalam mengambil data, terutama saat menstabilkan suhu antara air dan benda atau zat yang ada itu, dan kekurangan sabaran kami dalam melakukan eksperimen tersebut. Baik, mungkin itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penanganan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.